Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saliska Sutarsini. Saya Irfani Bakri. Kami akan membahas tentang hubungan long-term memory dengan kendala Orpheus. Memori jangka panjang adalah tempat individu menyimpan pengetahuan dan keyakinan umum mereka tentang dunia. Hal yang telah mereka pelajari di sekolah dan ingatan mereka tentang berbagai peristiwa. Nah, daya ingat ini merupakan kemampuan seseorang untuk memanggil kembali informasi yang telah dipelajarinya dan yang telah disimpan dalam otak. Daya ingat seseorang tidak terlepas dari kemampuan otaknya untuk menyimpan informasi. Informasi dalam otak disimpan dalam bentuk memori. Memori jangka panjang adalah memori yang sudah tersimpan secara menyeluruh dalam otak. Memori jangka panjang merupakan tempat menyimpan ingatan berbagai hal dan memiliki sifat saling menghubungkan. Memori jangka panjang juga bertindak sebagai hard drive yang menjadi tempat penyimpanan pengalaman yang telah lalu di daerah kulit luar otak atau cerebral cortex. Ya, tentu ada. Yang pertama, faktor efek dari konteks. Faktor ini merupakan suatu pemanggilan ulang atau recall. Sebuah memori akan lebih baik jika konteks retrieval mirip dengan konteks pengkodean. Berikutnya adalah faktor mood. Faktor mood ini merupakan memori akan lebih baik ketika materi yang dipelajari kongruen dengan mood seseorang pada saat itu. Faktor berikutnya adalah faktor expertise. Nah, faktor ini performansi secara konsisten pada suatu keahlian dalam suatu bidang akan membuat memori bekerja lebih baik. Kemudian ada faktor bias ras. Secara spesifik, orang akan lebih mudah dan akurat dalam mengenali kelompok dari etnis mereka sendiri dibandingkan dengan anggota dari etnis lain. Nah, ini adalah bagian otak yang berperan dalam LTM. Hipokampus adalah bagian otak yang berperan penting dalam pembentukan, pengaturan, dan penyimpanan memori atau ingatan jangka panjang yang berfungsi sebagai memproses memori spesial, menggabungkan dan menguatkan memori, dan transfer memori. A menyukai komik berjudul Jendela Orpheus sejak duduk di bangku sekolah dasar. Nah, menurutnya, komik ini sangat bagus. JSA sangat suka buku-buku yang di dalamnya terselip fakta-fakta sejarah. Selain itu, subjek menyukai komik ini karena jalan ceritanya sangat menguras emosi, yaitu tentang sepasang kekasih yang berasal dari dua negara yang berbeda, di mana si lelaki berasal dari kaum pemberontak Rusia, sedangkan si gadis berasal dari kalangan bangsawan Jerman. Kisah cinta mereka tak pernah mulus sejak awalnya, sebab si lelaki tak pernah menginginkan si gadis bersamanya, walaupun mereka sama-sama tahu kalau mereka saling suka. Setting mayoritas cerita ini adalah negara Rusia. Oleh karena itu, saking senangnya JSA dengan cerita tersebut, JSA selalu tertarik pada apapun fakta-fakta baru yang menyebutkan Rusia di dalamnya. Hingga duduk di bangku sekolah menengah, JSA selalu masih menceritakan jalan cerita komik tersebut dengan semangat pada teman-teman yang bertanya pada JSA tentang salah satu buku yang dia suka.
Tahun pertama duduk di bangku kuliah, JSA ingin sekali mengungkapkan kesukaannya pada kisah dalam komik itu. Maka subjek sengaja browsing di internet untuk mencari suatu hal yang menarik yang bisa dibuat kisah baru tentang Rusia, dan hal menarik yang ia putuskan jadi bahan cerita adalah ledakan nuklir di Chernobyl. Sampai di tahun ketiga JSA duduk di bangku kuliah, JSA masih mampu menceritakan garis besar hampir semua yang pernah ia dapatkan untuk noveletnya. Jika menilik dari penuturan subjek bahwasannya dia pertama kali membaca kemudian tertarik pada komik ini adalah saat duduk di bangku sekolah dasar, maka sudah pasti rentang waktu 8-9 tahun yang dilaluinya. Melibatkan memori jangka panjang subjek tersebut, yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana memori tersebut dapat bertahan sekian lama. Dalam pembahasan sebelumnya, disimpulkan bahwa metode mnemonic yang digunakan subjek untuk mengingat cerita ini adalah metode pancang, yaitu yang menghubungkan informasi yang selalu ingin diingat oleh subjek dengan informasi mutakhir, di mana yang berperan sebagai pemancangannya adalah faktor emosi dan minat. Sebagaimana yang dinyatakan dalam teori peningkatan memori, bahwa kapanpun mempelajari sesuatu, konsentrasilah pada artinya dan mencoba untuk mengembangkan dengan penyandian menyeluruh.